Shalom Alihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya ya, Kenaikan Yesus Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya, terima kasih kepada siapapun yang mendukung bahwa HTD selalu menyampaikan Alkitabiah. Betul Pak, saya tidak pernah bergeser. Meskipun dimaki-maki kayak apapun, yang akan saya sampaikan adalah Alkitabiah yang bisa di cross check dengan ayat-ayat Alkitab. Judul kita adalah Kenaikan Yesus ke surga ya, yang Alkitabiah. Hari ini adalah menurut kalender Indonesia kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Itu sudah Kristus belum Pak? Sudah. Mari kita luruskan ya. Yesus naik ke surga kapan? Ayo. Ya, Yesus bangkit itu hari kelima Paskah. Karena harus memenuhi Matius 12 ayat 40, 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Maka Yesus mati hari Rabu, ditutup pintunya Kamis dini hari, pintu kubur maksudnya ya. Lalu bangkit hari kelima Paskah. Yahudi merayakan Paskah pas hari kelima, karena Paskah itu dirayakan 7 hari ya. Hari kelima Yesus bangkit. Lalu ditambah 40 hari, berarti hari ke-45 Yesus naik ke surga. Yesus Kristus naik ke surga. Jadi kalau kita hari ini adalah memperingati Yesus Kristus naik ke surga, maka hari ini juga adalah hari ke-45 orang Yahudi memperingati Paskah. Lalu Pentakosta terjadi hari ke-50. 5 hari lagi terjadi pencurahan Roh Kudus. Dulu seperti itu ya. Maka kalau memperingati pencurahan Roh Kudus ya 5 hari lagi. Para pendeta 10 hari lagi Pak. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, pencurahan Roh Kudus. Ya makanya HTD meluruskan. Satu-satunya pendeta di Indonesia yang meluruskan berdasar Alkitab, ya cuman ini nih orangnya nih. Nggak ada yang lain ya. Jadi Yesus naik ke surga pada hari ke-45 Yahudi merayakan Paskah. Hari ke-50 disebut Pentakosta. Pada hari yang bersamaan Yahudi merayakan Pentakosta, lalu terjadi pencurahan Roh Kudus. Apakah pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta? Tidak, itu ajarannya Niko Nyotora Harjo itu. Yang Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3, mampet itu. Ya, Niko Nyotora Harjo yang sudah sepuh, ayo revisi ajaranmu ya. Ya, Yahudi merayakan Pentakosta. Pentakosta itu hari raya Yahudi. Bertepatan dengan Yahudi merayakan Pentakosta, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Apakah pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta? Tidak. Sama dengan waktu Yesus disalib, Yahudi sedang merayakan Paskah. Apakah Yesus disalib disebut Paskah? Tidak. Ayo, Niko, ya. Ya, selama masih ada kesempatan untuk merevisi ajaranmu, lakukan itu. Karena ajaran penyesatan Pentakosta 1, 2, 3 ya, itu ajaran nggak laku itu. Bersyukur ada pendeta HTD yang berani menyatakan kebenaran ya. Jadi 5 hari setelah hari ini, kalau di sini dirayakan sebagai kenaikan Yesus Kristus, maka 5 hari lagi adalah pencurahan Roh Kudus dan tidak disebut Pentakosta. Perhatikan baik-baik, orang Kristen tidak merayakan Pentakosta. Kristen yang masih merayakan Pentakosta seperti Niko Nyotora Harjo, apalagi mengajarkan ajaran-ajaran seperti itu, dosa. 100% dosa. Ya. Oke, lalu Yesus naik ke surga hari apa Pak? Hari Sabtu. Kan sekarang hari Kamis Pak. Ya nggak apa-apa, kan kalender itu begitu ya. Ya, hari Natal 25 Desember tidak selalu jatuh pada hari yang sama. Tanggalnya sama tapi harinya bisa saja. Bisa saja hari
hari Jumat, hari Kamis, nanti tahun kapan lagi hari apa gitu. Tidak selalu sama, harinya tidak sama tapi tanggalnya sama. Ya. Jadi Yesus naik ke surga hari Sabtu. Mana buktinya hari Sabtu, Pak? Kisah 1 ayat berapa ya? Coba ayat 12. Mereka pulang dari bukit yang disebut Bukit Zaitun seperjalanan Sabat tuh. Seperjalanan Sabat artinya Yesus naik ke surga pas hari Sabat. Sabat itu kan Sabtu. Kalau menurut pemahaman Yahudi. Ya. Jadi Yesus naik ke surga pada hari Sabtu. Sekarang ini diperingati sebagai peringatan naik ke surga hari Kamis sekarang ini tahun 2022 nanti mungkin di tahun-tahun belakangan lagi tidak selalu harus hari Kamis. Terus Yesus naik ke surga itu sudah Tuhan atau belum, Pak? Ya sudah toh. Ya kan kisah 2 ayat 36 Yesus yang bangkit itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu kisah 3 ayat 21 Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Sampai kapan, Pak? Sampai rapture. Pemulihan segala sesuatu itu menyediakan tempat dulu ya, bukan menyediakan rumah ya. Menyediakan tempat, lalu nanti ada 7 materai dan 7 sangkakala, barulah pemulihan segala sesuatu sudah selesai ya. Clear? Jadi kisah 3 ayat 21 itu bukti bahwa Yesus itu Kristus. Kristus itu sudah Allah. Kristus artinya Mesias di dalam Yohanes 1 ayat 40. Yohanes 1 ayat 41. Ya, Mesias artinya Allah, Roma 9 ayat 5. Jadi kalau Anda bilang, aku percaya Yesus Kristus, terus Yesusmu Allah atau bukan? Bukan, Pak. Ya kamu nipu diri sendiri. Kalau kamu percaya Yesus Kristus, ya Kristus itu artinya Allah. Artinya adalah Mesias. Mesias itu artinya Allah. Pak, Kristus kan artinya yang diurapi, Pak. Yang diurapi itu Yesus manusia, bukan Kristus. Baca kisah 10 ayat 38. Ya, ada tempat lain juga. Ya. Jadi arti bahwa Kristus adalah Allah, bukan yang diurapi. Kalau yang diurapi itu Yesus manusia. Baca kisah 10 ayat 38. Yesus naik ke surga, betul? Betul. Sudah Kristus, sudah Allah, betul. Kok masih kelihatan? Kan menampakkan diri. Di dalam kisah 1 ayat 9 itu, di ayat 3, Yesus menampakkan diri 40 hari, lalu naik ke surga. Kalau naik surganya nggak menampakkan diri, terus gimana? Halo, saudara-saudara, aku naik ke surga ya. Mana ya Yesusnya ya? Ya. Lalu, di surga Yesus sebagai Kristus. Kristus itu pasti roh. Betul. Jadi di surga Yesus nggak gondrong dong, tangannya nggak bolong. Enggak. Kok pendeta Maromo ngajarinya begitu? Sudah saya bilang, kamu ditipu sama pendeta Maromo ribuan tahun. Kamu pikir Yesus itu di surga masih gondrong gitu? Lalu masih tangannya bolong, lambungnya bolong, kakinya bolong. Lalu Yesus yang naik ke surga ini masih sujud pada Bapakmu gitu? Kamu ditipu mentah-mentah oleh Romo, oleh pendeta ribuan tahun. Yesus yang naik ke surga itu menjadi Allah, menjadi Kristus. Kristus artinya Allah ya, Mesias ya, kembali sebagai firman. Wahyu 19 ayat 13. Pada mulanya adalah firman, lalu firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, firman jadi manusia, balik lagi sebagai firman di dalam Wahyu 19 ayat 13. Lah very clear gitu. Makanya saya berterima kasih Bapak Ibu Saudara yang mendukung satu-satunya pendeta di Indonesia dari 200.000 pendeta dan romo, satu-satunya yang full Alkitabiah HTD. Kalau Anda mau cari pendeta yang Alkitabiah, ini dia orangnya. Kelewatan apa Pak? Kelewatan gantengnya. Ya, saya itu menghibur diri, saudara. Tiap hari dimaki-maki, makanya saya suka menghibur diri. Nih HTD ini kelewatan nih. Kelewatan apanya Pak? Kelewatan gantengnya. Ya, Bapak bayangin ya, saya dimaki-maki tiap hari oleh pendeta-pendeta itu, oleh para romo-romo itu. Padahal pendeta sama romo justru yang menipu, menyesatkan umat. Ya, Yesus naik ke surga katanya. Di surga ya Yesusnya masih bolong gitu kan, naiknya kayak gitu. Ayo, Anda ditipu puluhan tahun bahkan ribuan tahun. Jadi clear, Yesus naik ke surga memakai tubuh kebangkitan. Apakah di surga Yesus masih begitu? Ya enggak dong. Ya, Yesus roh kudus itu ya Yesus itu. Yesus adalah roh di surga ya. Ada banyak ayat tentang hal itu ya. Di dalam Wahyu pasal 2 atau Wahyu pasal
Pasal 3 itu Yesus menyebut berapa kali itu? 7 kali ya, 7 kali roh. Ya, makanya ada 7 roh Allah ya. 7 roh itu namanya roh yang ada di dalam jemaat-jemaat itu. Kemudian pengantin perempuan, pengantin laki-laki juga. Roh dan pengantin laki-laki, roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Wahyu 22 ayat 17. Ya. Demikian pula ada banyak ayat lain. Jadi Yesus naik ke surga. Kita sekarang memperingati kenaikan Yesus Kristus ya. Ya, aslinya terjadi pas hari Sabat, hari Sabtu. Aslinya. Karena kisah 1 ayat 12 mengatakan dan mereka pulang seperjalanan Sabat. Kalau enggak 12, 13 itu. Kisah para rasul. Pasal 1 ayat 12 atau 13 ya. Mereka pulang dari Bukit Zaitun sampai ke Yerusalem seperjalanan Sabat. Artinya Yesus naik ke surga pas hari Sabat. Lalu hari Minggunya mereka beribadah. Makanya kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Jemaat mula-mula itu ibadahnya hari Minggu. Habis pulang melihat Yesus naik ke surga, lalu menumpang. Makanya gereja itu tidak boleh bikin gedung. Menumpang saja. Menumpang lalu ibadah. Di situ ada Maria ibunya Yesus, nggak ada adik-adiknya Yesus, nggak ada. Jadi yang menganggap bahwa Maria dan adik-adik Yesus tidak percaya, suruh baca itu kisah 1 ayat 13. Ada saudara-saudara Yesus semua percaya, akhirnya percaya. Bahwa dulu sempat tidak percaya, yes, karena ada ayat lain yang mengatakan dan saudara-saudaranya pun tidak percaya pada waktu Yesus melayani itu. Saudara-saudara masih nggak percaya, tapi ketika di detik-detik terakhir setelah kematiannya percaya. Naik ke surga hari Sabtu, bertepatan dengan 45 hari Yahudi merayakan Paskah. Ya, nanti 5 hari setelah itu terjadi pencurahan Roh Kudus pas Yahudi merayakan Pentakosta. Jadi pencurahan Roh Kudus tidak disebut Pentakosta. Niko Nyotor Harjo, kamu yang sudah sepuh ya, yang membuat pengajaran, mumpung masih sempet revisi ajaranmu. Minta ampun sama Tuhan ya. Ya, itu ajaran salah itu ya. Tidak benar, 100% tidak benar. Orang Kristen tidak boleh merayakan Pentakosta. Ya, Pentakosta itu hari raya Yahudi. Paskah hari raya Yahudi. Bahwa Yesus disalib pas bertepatan atau bersamaan Yahudi merayakan Paskah, yes. Pencurahan Roh Kudus bersamaan dengan Yahudi merayakan Pentakosta, yes. Tetapi penyaliban Yesus tidak disebut Paskah dan pencurahan Roh Kudus tidak disebut Pentakosta. Niko Nyotor Harjo, demi kemurahan Allah, mumpung kamu masih sempat revisi ajaranmu, termasuk lagu-lagumu yang bopa bapak. Sekali lagi, mumpung masih sempat. Nanti kalau udah nggak sempet gimana Pak? Ya, clear. Terus nanti dia akan datang kembali kapan? Ya kan sudah ada ayatnya ya. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kisah 3 ayat 21. Apa yang dimaksud Pak? Ya menyediakan tempat kan di dalam Yohanes 14 ayat 3. Aku menyediakan tempat. Kalau sudah selesai aku akan datang. Kan begitu kata-katanya. Ya. Jadi memulihkan segala sesuatu tentu saja 7 materai sudah berlangsung, 7 sangkakala sudah berlangsung, nyiapin tempat juga sudah selesai. Lalu Yesus nanti datang di awan dengan cara yang sama. Caranya sama-sama di awan. Itu maksudnya 1 Korintus, kisah pasal 1 ayat 10 dan 11. Dengan cara yang sama nanti akan datang di awan. Lalu menjemput kita, itu yang disebut pengangkatan orang percaya, kebangkitan yang pertama. Hanya orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Jadi saudara, meskipun pendeta besar, meskipun romo besar, pendeta tua, pendeta karatan lumutan, enggak pengaruh ya. Selama kamu tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, kamu tidak akan bangkit. Kamu mati ke rumah Bapa. Selama kamu menyembah Bapa, Bupa Bapa, kamu mati ke rumah Bapa, dipanggil ke rumah Bapa, kamu tidak akan bangkit 100%, dijamin. Nggak peduli pendeta besar bohongnya, besar nipunya. Selama kamu tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, mustahil kamu bangkit kelak pada saat rapture, pengangkatan orang percaya.
Makanya di alam maut banyak pendeta itu. Pendeta-pendeta di alam maut semua. Pendeta-pendeta yang nipu jemaat, romo-romo yang nipu jemaat, tempatnya di alam maut semua. Nanti nggak akan bangkit. Dijamin 100% tidak akan bangkit. Hanya orang yang mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Itu yang akan bangkit. Ya, dan nanti tempatnya di Firdaus pada saat mati, bukan ke rumah Bapa. Ya. Itu nisan di kuburan di seluruh Indonesia, itu saksi bahwa penipuan pendeta dan romo yang mengatakan dipanggil pulang ke rumah Bapa, itu nisan-nisan itu. Ya, nisan-nisan di kuburan itu saksi telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Penyesatanmu itu hasilnya itu nisan-nisan di dalam kuburan itu. Ya. Hanya orang yang mati dalam Kristus nanti bangkit. Dan nanti Yesus datang di atas awan, ya. Kisah 1 ayat 10-11, 9, 10, 11. Ya. Clear? Ya. Itu memperingati kenaikan Yesus. Pak, ternyata kalau kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, ternyata pendeta itu semua nipu dan menyesatkan jemaat. Yes! Ini satu-satunya Henry Tandianta yang berani menyatakan kebenaran berdasar Alkitabiah. Alkitabiah nulis apa? Itu yang disampaikan. Ya? Clear, Bapak Ibu Saudara? Ya? Ya, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau naik itu sudah Tuhan, sudah Yesus, sudah Kristus. Kalau mati, selamat memperingati kematian Yesus. Nggak boleh pakai Tuhan. Setelah bangkit, baru kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kenaikan ke surga, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sudah Tuhan, sudah Kristus. Bangkit itu juga sudah Tuhan, sudah Kristus. Waktu mati masih Yesus, nggak pakai Tuhan, nggak pakai Kristus. Clear? Di surga sekarang dia satu-satunya Allah, nggak ada Bapak di surga. Kagak ada Bapak di surga, tak kasih tahu. Ya? Saya pernah ngomong, tak kasih hadiah 5 miliar loh. Siapa yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga? Ya, clear? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya. Di tempat kami yang dipelajari hanya Bible saja, bibliologi. Ya. Kemudian yang mau ikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Ayo, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan harus baptis yang benar Alkitabiah. Di seluruh Indonesia yang membaptis dengan cara yang benar dan Alkitabiah. Ini orangnya nih, hanya HTD. Di tempat lain itu masih muter-muter, masih campur-campur. Bapa dalam nama Yesus, Bapa Anak Roh Kudus ya Yesus gitu. Yang membaptis secara benar Alkitabiah di seluruh Indonesia ini, nih orangnya nih. Henry Tandianta dan semua hamba-hamba Tuhan kami di cabang-cabang semua. Segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Hari Minggu ya di Cibubur ya ada baptisan. Haleluya, amin.